Halo semua, aku lanjutin lagi ya. Jadi kali ini kita masuk ke pertemuan keempat. Kemarin kan kita sudah selesai menggambar tangga itu tanpa atas, tanpa samping, tanpa depan, gambar detail ya. Nah hari ini aku mau jelasin itu kita masuk ke denah atap. Nah jadi denah atap ini sudah bukan bagian dari denah organisasi ya. Jadi denah organisasi yang kemarin kita buat itu sudah lengkap. Sekarang aku lanjutin ke denah atap. Nah, aku masuk dulu. Nah, jadi di chapter ini, pertemuan kali ini, sesi ini, aku bakal jelasin ada tiga. Ada komponen atap dan jenis atap. Terus bagaimana cara menentukan juara luar dan dalam. Kemudian ada juga penggambaran atap, jenis pelana, dan juga perisai. Nah, yang pertama, itu adalah komponen atap dan jenis atap. Jadi atap untuk rumah, sebenarnya jenis atap ini ada beberapa ya. Mungkin aku masuk ke jenis dulu ya. Nah, jenis atap itu yang umum dipakai untuk rumah atau kantor. Itu ada tiga jenis. Ada atap yang jenisnya itu gable atau biasa kita sebut pelana. Ada juga atap tipe hip atau yang biasa kita sebut paisai. Dan yang ketiga ada dak beton. Nah, kalau dak beton itu ya cuman kita cor aja dari beton ya. Jadi biasanya bentuknya tuh lurus, nggak ada atapnya. Ya cuman dari beton itu bentuknya lurus seperti rumah-rumah mewah lah atau kantor yang bangunan tinggi itu. Biasanya bentuknya cuman kotak aja kan atasnya. Nah, cuman biasanya yang jadi pertanyaan itu atap jenis pelana dan jenis perisai. Ini tuh bedanya apa? Kenapa kok dibedakan jadi dua? Nah, untuk bedanya sendiri, kalian bisa lihat di gambar sebelah kanan ini ya. Jadi untuk atap tipe gable atau jenis pelana, yang membedakan itu di bagian depan ini loh, penutup segitiganya ini. Kalau atap tipe gable, ditutupnya itu menggunakan dinding, entah itu dinding bata, bata ringan, atau beton. Nah, tapi ada bagian segitiga yang berupa dinding seperti ini. Tapi kalau atap yang jenis perisai, nah itu atapnya itu bentuknya seperti trapesium seperti ini jadinya. Jadi ada segitiganya yang menutup, nggak ada dindingnya lagi. Nah mungkin aku balik dulu ke bagian ini, komponen atap dan juga jenis atap. Jadi di atap itu ada beberapa bagian, tapi komponen penyusun atap yang paling utama itu sebenarnya ada di juara ini, nomor 3 sama nomor 4 dan 6 itu. Ini juara itu yang akan membentuk atapnya itu bentuknya seperti apa. Itu adalah juara. Nah, kemudian ada juga garis tepi atap, itu ada kaitannya sama yang nomor 5 overstack. Overstack itu apa? Biasanya kalau kita lihat atap ya, nah atap seperti ini kalau kalian perhatikan kan dindingnya kan di sini nih. Cuman kenapa kok atap itu harus dilebihkan dikit? Jadi nggak pas di bagian dindingnya, tapi ada lebihannya dikit. Nah, itu yang kita namakan overstack, dan tujuannya supaya air hujan itu nggak masuk, nggak merembes lewat dinding. Karena gini, kalau misalnya ini kita buat pas ya, sama dengan dindingnya, itu kan bakal ada celah antara atap sama dinding. Nah, itu walaupun kita tutup pakai flashing ataupun kita tutup pakai cat, itu kemungkinan rembes air masuk itu tetap besar. Nah, untuk menghindari hal itu, ya solusinya itu kita buat overstack atap. Jadi atapnya itu lebarnya kita besarin dikit gitu. Biasanya overstack ini sekitar 500 500 cm sampai 1000 cm atau setengah meter sampai 1 meter. Nah, seperti itu. Kemudian ini ada ring balok ya. Ring balok itu ya atap kita itu berdirinya di mana? Biasanya berdirinya di atas ring balok. Nah, kemudian ada juga nomor 2 ini knock. Knock itu adalah komponen yang menghubungkan antara jurai. Jadi juga yang membentuk bentuk penutup atapnya seperti apa ya untuk knock ini ya. Nah, kemudian ada sedikit tips ya. Biasanya atap ini, kalian itu akan butuh tahu infonya
kira-kira atap paling tinggi itu di bagian mana? Nah, karena itu bisa cari nok ini, itu nok yang ada di bentang atap yang paling lebar. Nah, maksudnya gimana ini? Ini kan bentang atapnya kan ada ini ya, satu, ada dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan ini. Nah, bentang mana yang paling lebar? Itu kan bentang yang ini. Cuman ini kan dibagi lagi jadi dua ya. Ada yang ini, dan nok yang di sebelah sini, ada nok sebelah sini. Nah, kita lihat aja lebih panjang yang mana. Ini kan lebih panjang noknya. Jadi, nanti nok yang di bagian sini, itu akan jadi atap dengan elevasi yang paling tinggi. Ketinggian atap paling tinggi itu di sini nih. Nah, seperti itu. Ya, mungkin nanti untuk supaya ada bayangannya bisa lewat penggambaran ya. Nah, cuman mungkin sebelum aku lanjutin gimana caranya menggambar juara ini kan dibagi dua nih. Ada juara luar, ada juara dalam. Nah, bedanya itu kenapa? Apa? Kenapa kok kita bagi jadi dua? Padahal kalau kita perhatikan kan sama ya, juara itu ada di bagian ujung-ujung seperti ini, ujung dinding yang ditarik garis 45 derajat. Nih, ujung ini kita tarik, ujung ini kita tarik, ujung ini kita tarik. Nah, tapi kenapa kok ada dua, ada yang luar, ada yang dalam? Nah, itu aku bakal jelasin setelah ini. Nah, cuman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan dulu, aku kasih kalian waktu 1 menit ya untuk kalian bisa ngetik kolom komentar apa yang mau kalian tanyakan. Nah, aku lanjutin lagi ya. Jadi, oh sorry sebentar. Nah, sekarang aku lanjutin ini. Gimana caranya itu menentukan juara luar dan juara dalam. Jadi, juara itu kita bedakan mana yang luar, mana yang dalam. Itu tergantung arah tekuan atapnya. Maksudnya gimana ini? Coba kalian perhatikan gambar sebelah kiri ini. Ini atapnya, kalau kalian lihat yang bagian kiri sama kanan ini tuh nekuknya ke arah dalam. Jadi bentuknya tuh kayak huruf V gitu loh. Ini kan kayak ini ke dalam. Nah, bentuknya V seperti ini. Tapi kalau yang luar, itu bentuknya itu seperti huruf A. Jadi nekuk atapnya itu bukan keluar. Bukan ke dalam tapi keluar. Nah, seperti itu cara pembedaannya. Ini misalkan ada contoh atap seperti ini, kalian bayangkan aja. Kalau yang di bagian sini kan nekuknya itu pasti keluar. Di sini juga, ini juga. Nah, tapi yang bagian sini, ini baru nekuknya itu ke arah dalam. Makanya yang di sini itu juara dalam. Nah, mungkin sebelum aku lanjutin lagi, aku contohin dikit ya. Jadi, aku punya beberapa contoh soal di sini. Aku bakal contohin kalian gimana kira-kira bentuk penutup atapnya. Karena biasanya untuk yang masih awam atau masih awal-awal, kadang itu kita bingung kira-kira tuh kalau kita punya denah rumah seperti di gambar bawah ini atau denah rumah jenis apapun deh. Kira-kira bentuk atapnya itu seperti apa? Nah, itu biasanya kita bingung atau banyak yang masih bingung penggambarnya seperti apa gitu. Nah, ini aku sudah contohkan ada beberapa ya. Aku buatin beberapa gambar ini. Nah, gimana cara penggambaran juaranya? Nah, ini aku pakai layar bebas dulu aja ya, karena ini cuman penggambaran aja. Nah, untuk penggambaran juara luar maupun juara dalam,
Cara penggambarannya itu kita tarik 45 derajat. Jadi kita nyalakan yang ortogonal ini, polar tracking ini, kita input yang 45 derajat. Ini mau atap apapun, perisai mau pelana, tekukannya ini pasti 45 derajat seperti ini. Enggak sih, kalau pelana bentuknya bukan seperti ini ya. Ini aku contohkan yang perisai dulu. Nah, jadi setiap sudut-sudut ini kita tarik aja 45. Nah, ini 45, 45. Yang di sini juga ya 45, ini 45. Nah, nanti misalnya yang bagian bawah ini aku bakal contohkan jadi atap pelana supaya beda gitu. Nah, ini caranya gabungin ini. Itu kita bisa kalau mau gampang itu pakai fillet. Nah, kita fillet, kemudian di bagian radius kita input jadi 0 dulu. Nah, kemudian ini tinggal disambungkan nih. Ini sama ini disambungkan. Garis ini diklik sekali, garis bawahnya yang mau disambungkan diklik lagi sekali, nanti otomatis itu bakal langsung nyambung. Yang di sini juga ya. Nah, kemudian ini disambungkan untuk menjadi knob-nya. Nah, ini pertanyaanku. Kira-kira di sini ada knob-nya nggak? Dari sini ke sini tuh ada knob-nya gini nggak? Atau nggak ada? Coba kalian bayangin bentuk atapnya ya. Misalnya ini digambarkan secara 3 dimensi. Kira-kira bentuk seperti ini tuh bisa atau enggak? Nah, coba kalian bayangkan sebentar ya itu. Nah, jadi atap seperti ini itu nggak bisa. Ini nggak ada knob-nya, nggak ada sambungannya. Nah, kenapa seperti itu? Nanti waktu penggambaran yang sesi selanjutnya ya, aku bakal contohin gambar detail atapnya secara tampak depan atau bukan tampak atas, nah itu bakal kelihatan. Nah, sekarang untuk atap pelana, ini tinggal ditarik lurus saja, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kalau mau lebih rapi ya bisa dihapus. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini. Kalau misalnya mau dibuat atap perisai, ini tinggal dikasih juara luar lagi. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Ini kalau mau atapnya bentuk perisai, itu tergantung ya mau perisai atau pelana. Ini aku sambungkan lagi, nah ini pelana. Nah, ini kira-kira mana yang juara luar dan mana yang juara dalam. Yang bagian sini, kalian bayangkan bentuk atapnya ya. Yang bagian sini, ini, dan dua ini tuh nekuknya akan keluar ke arah seperti huruf A seperti ini. Oh, ganti warnanya ya. Nah, jadi yang aku kasih warna biru ini tuh adalah juara luar. Kemudian yang di bagian ini, kalau kalian bayangkan, daerah sini tuh kan nekuknya bakal ke arah dalam. Sama seperti yang ini nih. Nah ini, yang ada talangnya ini kan dalam. Nekuknya seperti huruf V seperti ini. Jadi yang ini itu akan menjadi juara dalam. Aku kasih warna kuning ya. Nah, kira-kira seperti ini. Ini masih simpel ya bentuk atapnya ya, karena ini kebetulan ukurannya masih simetris seperti ini, masih gampang. Nah, mungkin masuk ke daerah sini, ini yang lebih extend, lebih susah. Nah, tapi ini cara gambarnya itu sama. Pertama, misalnya ini atapnya aku buat perisai semua ya. Yang pertama, di bagian sudut-sudut ruangan ini kita buat dulu sama 45 derajat. Nah, di sini juga 45, di sini juga 45, yang di sini juga ya semuanya dibuat 45 dulu setiap sudut ini. Nah, untuk bagian-bagian yang sudut seperti ini kita bisa fillet, jadi bisa disambungkan. Nah, cuman setelah itu ini kita nggak bisa fillet. Kenapa nggak bisa? Ini nggak punya pasangannya. Jadi untuk daerah ini kan juara dalam nih nanti bakal jadinya ya. Nah, daerah sini tuh kita nggak bisa buat atapnya nekuk seperti ini. Nah, ini nggak bisa karena yang di bagian sini nanti atapnya bakal bakal lubang nanti kalau dibuatnya seperti ini. Nggak bisa dibuat ya. Karena kebetulan ini ukurannya tuh beda. Misalnya ini ukurannya sama, simetris seperti ini, itu mungkin bisa dibuatnya kayak gini. Nah, tapi karena beda, jadi nggak bisa.
Nah, jadi solusinya bentuk ini seperti apa? Ini kita panjangkan dulu. Nah, ini kita panjangkan dulu knob-nya. Nah, panjangan knob ini baru bisa kita sambungkan. Seperti ini. Kemudian, ini bisa kita lanjutkan lagi sama 45 derajat. 135 nih. Nah, atau 45. Nah, kalau sudah, ini dan ini bisa kita fillet. Seperti ini. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, ini nyambunginnya gimana? Ini sama ini nyambunginnya gimana nih? Kan beda-beda bentuknya. Nah, caranya itu, ini sebenarnya kita harus bisa bayangin ya. Jadi, untuk knob ini, nah ini aku gambarin juga knob ini. Ini kan lurus dulu seperti ini. Nah, bagian sini, itu kita nggak bisa lanjutin bentuknya tuh miring kayak gini. Ini nggak bisa. Nah, misalnya ini aku buat seperti ini. Nah, ini nggak bisa ya, karena di bagian sini nanti, ini bentuknya atapnya bakal jadi aneh nih. Nah, ini. Ya mungkin kalau mau dibangun sih bisa-bisa aja, tapi tekuannya nggak umum ya di sini ya. Jadi ini nekuk ke luar, ke dalam, luar lagi. Nah, lebih bagus itu kalau dibuatnya seperti ini. Ini ditekuk miring dulu, ini di fillet, kemudian ini dipanjangkan. Nah, seperti ini. Jadi bentuknya mirip-mirip kayak tadi, tapi bisa lebih rapi. Nah, yang di bagian sini, ini nih bukan juara ya. Ini tuh adalah knob, walaupun bentuknya kayak nyambung sama sini. Nah, kenapa kok ini tuh adalah knob? Ya karena ini tuh menyambungkan juara-juara ini knobnya itu. Jadi, nah ini aku mungkin kasih warna yang beda ya, warna kuning. Nah, dan sedikit tips, kalau misalnya juara itu adalah miring seperti ini, itu biasanya menandakan kalau di bagian ini itu ada kenaikan atap. Atapnya itu bakal naik atau turun gitu. Kalau kita lihat dari sebelah sini, atapnya itu bakal naik. Ya dari sebelah sini atapnya bakal turun. Nah, ini juga yang tadi aku bilang ya, bentang yang paling lebar itu akan menjadi titik tertingginya atap. Nah, jadi nanti di bagian sini tuh bakal jadi titik tertinggi atap. Nanti ini bakal turun atapnya, nah ini menjadi menyesuaikan ketinggiannya. Nah, kira-kira seperti itu untuk bentuknya. Nah, ini bentuk yang agak lebih extend ya. Jadi nggak sesimpel yang ini, nggak sesimpel kotak-kotak gini aja. Nah, ini lebih extend. Kalau yang ini mungkin aku skip ya. Ya, atau aku gambar cepat aja deh kalau yang ini, karena ini bentuknya simpel juga ya. Ini tinggal yang sudut dibuat sama 45 derajat dulu. Yang ini juga 45, ini 45. Nah, tapi yang daerah sini, ini ditarik garis lurus dulu. Kemudian ini bisa disambungkan pakai fillet dulu. Nah, setelah itu yang jadi pertanyaan di sini nih. Ini mau dibentuk lurus gini, baru ditekuk ke bawah, kemudian ini dipanjangkan. Nah, ini aku buat lain dulu, 45, 45. Nah, tapi ini terus dipanjangkan lagi. Enggak ya, bentuknya enggak kayak gini ya. Karena ini kan aneh nih, atapnya di sini bakal lubang ini. Ini nggak bisa dibuat atap, nggak bisa ditutup nih. Nah, jadi bentuknya yang salah itu di daerah sini. Ini nggak bisa dibuat lurus seperti ini. Nah, ini itu harus ditekuk 45 derajat lagi. Knob-nya itu dipanjangkan. Nah, baru ini bisa difilet. Nah, setelah itu, ini aku hapus dulu. Dari sini bisa dilanjutkan lagi ke bawah. Nah, nanti ketemunya bakal pas di tengah seperti ini. Nah, jadi nanti ini tuh bakal yang paling tinggi itu yang di daerah sini ya atapnya ya. Ini kan 17 yang pas di sini. Nah, ini paling tinggi nanti bentangnya itu. Karena ini kan 14 penuh. Ini kan 17 tapi nggak penuh kan, cuma sampai tengah sini. Nah, nanti di sini itu bakal naik ke daerah sini. Ini paling tinggi noknya nanti. Nah, kalau yang di sini kira-kira juara dalamnya yang mana nih? Kalian ada bayangan nggak kira-kira? Mana yang luar, mana yang dalam itu?
Nah, jadi untuk seperti ini kalian harus bisa bayangin tiga dimensi atapnya ya. Kalian bayangkan arah tekuannya. Yang di sini kan tekuknya keluar. Ini juga pasti keluar. Di sini juga pasti keluar. Ini juga keluar, ini juga. Nah, sisanya tinggal yang ini. Nah, ini yang nekuknya itu ke dalam. Jadi ini yang juara dalam, sisanya juara luar. Seperti itu. Nah, aku contohin lagi satu. Yang ini ya. Ya, ini bentuknya juga agak rumit nih. Bentuk atapnya itu. Tapi nggak apa-apa, kita bisa buat. Yang pertama tuh caranya sama ya. Kita buat 45 ini pasti. Kalau atap perisai. Yang di bagian sini juga ya, kita buat 45 dulu. Di sini juga kita tarik 45. Semua sudut kita tarik 45 dulu. Nanti tinggal dipanjangkan dan dihubungkan. Sorry, ini nggak pas. Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal kita panjangkan, sambung-sambungkan. Cara nyambunginnya gimana? Kita tarik garis dulu untuk nok. Nah, nok ini kalau dipanjangkan kan akan ketemu dengan yang ini. Jadi bisa kita fillet aja. Nah, seperti itu. Kemudian yang daerah sini, ini nggak bisa kita luruskan ya. Kita luruskan seperti ini, nggak bisa. Bentuknya bakal aneh nanti. Karena daerah sini butuh ada kenaikan atap. Nah, jadi kita buat 45 derajat, dan ini bisa disambungkan. Seperti ini. Nah, yang di sini kita panjangkan lagi. Nah, ini mungkin kalian bisa bayangin itu kalau dipanjangin ya dua-duanya ya, ini sama ini. Nah, nok ini itu kan akan ketemu dengan garis yang ini dulu kan. Jadi, kita fillet ini itu dengan garis yang ini. Nah, seperti ini. Kalau sudah tinggal kita lain lagi. Ini 45 lagi karena ini ada beda elevasi lagi ya. Nah, ini bisa disambungkan lagi. Ini bisa kita luruskan. Nah, biasanya tuh masih banyak orang yang kadang bingung itu terutama di ini loh, kemiringan-kemiringan gini loh. Kapan kita harus buat miring, kapan harus buatnya lurus. Nah, itu kadang orang masih bingung di sana untuk menentukan bentuk penutup atapnya. Nah, karena itu makanya itu aku buat contoh soal latihan seperti ini dulu. Yang ini mungkin nanti kalian bisa coba ya. Aku contohkan yang ini dulu mungkin. Yang ini aku bakal buat dua nanti. Jadi ada yang eh, perisai aja, ada yang pakai dak beton. Nah, jadi sama ya, prinsipnya sama. Ini 45 dulu masih sama. Ini juga 45. Nah, ini yang agak susah di daerah sini nih. Ini 45, ini 45 tapi nggak ketemu ya ini ya. Nah, ini juga 45 derajat, 45 juga. Ini kalau di sini pasti bentuknya lurus seperti ini. Dan ini pasti disambungkan. Nah, yang ini kita tarik 45 derajat sama. Kemudian disambungkan seperti ini. Nah, setelah ini bisa dibuat lurus gini dulu. Karena di sini tuh nggak ada kenaikan elevasi ya. Masih sama. Di sini baru naik lagi. Nah, kemudian tinggal di fillet dan dipertemukan di tengah. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini. Yang mungkin yang agak susah dibayangkan tadi waktu ini loh. Ini kenapa kok nggak bentuknya itu lurus seperti ini? Nah, jadi misalnya ini aku fillet di sini, kemudian ini baru aku sambungkan seperti ini. Nah, kenapa kok bentuknya nggak kayak gini? Tekuan di sininya itu bakal aneh ya. Jadi akan susah disambungkan nih yang bagian di sini itu. Jadi bentuknya nggak bisa kayak gini.
Jadi harus bisa bayangin sih sebenarnya. Kapan atapnya itu naik, kapan atapnya turun, itu harus bisa dibayangkan. Nah, tapi misalnya daerah sini ini susah dibuat kalau bentuk atapnya nekok-nekok seperti ini, itu bisa diakali. Diakalinya seperti apa? Nah, itu bisa diakali pakai yang namanya dak beton tadi. Nah, jadi misalnya aku buat daerah ini ya, aku potong seperti ini. Yang di bagian sini, ini aku hedge pakai beton, concrete. Jadi ini kita hedge, ini kan ada banyak motif ya. Kalau beton itu kita pilihnya yang ini, ALCONC. CONC ini singkatan dari concrete atau beton. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini kan sangat simpel ya bentuknya ya, jadi kotak gitu ya udah kita buat aja. 45, 45 ini juga 45, 45. Nah, tinggal disambungkan aja. Nah, ini kebetulan panjangnya sama ya, ini persegi jadi atapnya kotak pas seperti ini. Yang ini misalnya mau atapnya jenis pelana. Ya, kalau jenis pelana ya ini tinggal diluruskan ini aja ya. Nah, ini atap jenis pelana. Nanti di sini ada dindingnya. Nah, kira-kira seperti ini untuk penggambaran contoh-contohnya. Ini mungkin ada yang ini sama ya. Jadi ini aku hapus saja. Yang ini ya hampir sama lah. Nanti mungkin kalian bisa coba. Nah, mungkin sampai situ dulu. Kalau misal ada yang mau ditanyakan, aku kasih kalian waktu 1 menit ya untuk mengetik di kolom komentar. Nah, sudah 1 menit ya, aku lanjutin lagi. Nah, ini contoh jawabannya ya, yang tadi aku sudah buat itu, ini contoh penggambarannya. Untuk yang paling kanan ini salah ya, ini nyambunginnya nggak bisa di seperti ini. Yang daerah sini akan lubang nanti. Yang betul itu yang seperti ini. Nah, mungkin kalau sudah, aku mulai penggambaran untuk denah atapnya ya, yang untuk rumah ini. Ini nanti aku bakal buat jadi beberapa bagian. Jadi ada yang atap jenis paisai, atap jenis pelana, dan juga dak beton. Supaya lengkap tuh aku kasih 3. Nah, yang pertama itu aku buat dulu pakai rectangle. Itu kita buat di ujung ruangan ini ya, ujung rumah ini sampai ke sini. Nah, jadi buat rectangle satu gini dulu. Kemudian ini aku buat garis bantu pakai line dulu satu. Dari ujung ini ya, itu ke atas. Nah, dan garis ini itu aku offset 3 meter. Nah, ke sebelah kiri seperti ini. Nah, kalau sudah, yang bagian ini kamar mandi ini aku tarik garis satu. Ini untuk dak betonnya nanti ya. Kemudian yang di bagian jemuran sini, ini aku tarik garis juga. Oh, narik garisnya di ujung luar ya, ujung luarnya ruangan ini ya. Ujung dinding, nah seperti ini. Kalau yang kamar mandi di as-as saja nggak apa-apa. Nah, kalau sudah,
Ini diselect semua tadi garis-garisnya ini. Kemudian di move. Atau di copy aja deh, di copy. Atau move nggak apa-apa deh, move dulu ke sebelah kanan. Oh, ini garisnya belum ke kepindah ya. Yang ini tadi belum ke select. Nah, ini dipindah aja ke sebelah sini. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini di offset dulu. Cuman ini ya ini nggak apa-apa deh. Di offset dulu, itu aku ambil sekitar 500 saja, 50 cm. Nah, seperti ini. Nah, cuman yang bagian atas ini aku tarik garis satu, yang di sini juga ya. Nah, yang ini nggak usah seperti ini. Nah, yang di bawah sini juga aku tarik garis satu ke bawah seperti ini. Nah, tujuannya untuk apa? Nah, ini aku explore dulu ya. Nah, yang bagian atas ini aku potong di sini, dan ini dipotong satu di sini. Nah, yang ini itu aku hapus. Kenapa kok yang di sebelah kanan dan atas aku nggak kasih overstack? Itu balik ke konsep tanah yang kita punya ini ya. Ini kan bagian atas sama bagian kanannya ini bukan tanah kita, kan tanah punya tetangga. Kalau kalian overstack-nya lebihkan, itu akan masuk ke tetangga kalian. Nah, itu nggak boleh. Ya, kita bangun harus sesuai tanah yang kita punya ya. Kita nggak boleh ngambil, nggak boleh korupsi walaupun itu cuma dikit. Nah, jadi kita buat overstack-nya cuma sebelah sini aja. Nah, nanti yang sebelah sini kan mungkin bakal jadi pertanyaan. Dan nanti di sini kalau basah gimana? Kalau hujan kan basah. Nah, itu bisa kita akali dengan kita kasih talang nanti di sana. Di atasnya dikasih talang, talang data itu bisa. Cuman memang lebih bagus kalau ada overstack-nya. Nah, tapi kalau nggak bisa kan ya nggak apa-apa, kita sesuaikan. Nah, oh ini aku buat lagi pakai polyline ya. Yang daerah sini ini juga kita bisa kasih overstack, jadi kasih polyline dulu, siku. Yang di sini juga bisa dikasih polyline. Kalau sudah sama, di offset dulu 500 ya sama. Yang ini juga 500. Oh sorry, yang ini mungkin sebelum di polyline aku hedge dulu pakai beton. Nah, baru di offset 500. Nah, kira-kira seperti ini bentuknya. Cuman ini kalau misalnya ini dibuat yang dia sebelah sini aja juga nggak apa-apa sih. Jadi kesannya betonnya itu ketutupan sama overstack ini juga bisa. Yang di sini ini ada dua pilihan ya. Ini kan daerah jemuran. Kalian bisa buat daerah sini itu void, jadi air hujan itu bisa masuk. Kalau void kosongan, kita kasih seperti ini silang. Atau kalian bisa pakai atap yang jenisnya itu bening atau transparan. Mungkin kalau orang zaman sekarang itu nyebutnya atap ini ya. Sebentar. Nah, atap seperti ini. Ini aku bukan promosi ya, tapi salah satu atap yang bisa dipakai itu seperti ini. Jadi atap yang bentuknya itu flat dan transparan. Jadi cahaya matahari masih bisa masuk. Nah, seperti itu ini bisa. Jadi terserah, karena mau pakai jenis apa itu bebas, tapi mungkin untuk yang ini aku pakainya yang kosongan aja atau void. Nah, kalau sudah, aku lanjutkan dulu. Aku buat layar dua ya. Jadi jual luar. Oh sudah. Oh ya aku udah buat sih. Ada jual luar. Oh jadi ini knock aja. Knock juga sudah ada. Oh ya udah sih, nggak usah buat lagi berarti. Nah, kita sudah punya jual dalam, jual luar sama knock ya. Aku ambil yang jual luar dulu. Nah, kemudian mulai penggambaran. Untuk penggambaran jual,
itu kita mulainya dari overstack ya, bukan dari ujung dinding. Nah, jadi kita tahu yang 45 derajat ini, yang daerah sini juga sama, 45 ya, ini 45. Kita mulainya di sini sekarang nariknya. Ini aku panjangkan garisnya ya. Nah, seperti ini, jadi atapnya sampai di sebelah sini, 45. Nah, ini bisa difilet dulu. Kemudian ini bisa disambungkan pakai nok, tapi nanti aku ganti layarnya. Nah, sekarang yang daerah sebelah ini aku akan buat jadi atap jenis pelana, supaya beda. Nah, aku masuk dulu ke yang juara dalam sekarang. Yang daerah sini, ini butuh ditarik 45 dulu nih, ini sama ini. Kemudian bisa difilet. Nah, kalau pelana, ini tinggal ditarik garis lurus saja. Seperti ini. Nah, jadi nanti yang daerah sini, itu pelana, ini perisai, ini void, sorry, ini udah beton, dan ini expose. Kira-kira seperti itu. Ini bisa dipanjangkan ya untuk dak betonnya, jadi, nah bentuknya seperti ini nanti dak betonnya. Ini aku rapikan aja. Nah, nah kira-kira bentuknya seperti ini untuk atapnya nanti. Nah, mungkin sampai mungkin sampai situ dulu untuk sesi kali ini. Nah, nanti di sesi selanjutnya aku bakal jelasin untuk komponen-komponen dari atap itu. Jadi kan masih ada komponen atap yang lain tuh. Kan atap nggak cuma dari juara ya, ada juga yang namanya coding, ada juga yang namanya kuda-kuda. Nah, itu apa fungsinya? Itu untuk supaya atapnya itu kuat bisa berdiri. Nah, cuman bentuknya seperti apa, aku bakal jelasin di sesi selanjutnya. Untuk sesi yang ini, kalau masih ada yang mau ditanyakan, kalian bisa ketik di kolom komentar. Kita akan bahas di sesi selanjutnya. Nah, sampai situ dulu. Terima kasih.